Sampai tiba saatnya ketika dia memainkan lampu jauh, lampu dekat secara bergantian tanpa sengaja. Saat lampu jauhnya menyorot ke depan, dia menangkap sosok bayangan putih yang berada di atas pohon. Sambil agak ketakutan, dia mencoba untuk gak mikir apapun di situ. Dia langsung buru-buru gimana caranya bisa sampai ke kampung neneknya. Jalan yang melewati hutan bambu dan perkebunan warga yang udah gak kepake. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia ini mengalami ketindihan. Halo Diazens, ketemu lagi di Dia Misteri. Bersama saya Ega. Gimana nih kabarnya? Setelah sekian lama kita belum juga syuting, akhirnya kita mulai butuh duit ya. Akhirnya kita langsung syuting hari ini untuk menceritakan sebuah story yang sudah masuk ke kita dan ceritanya cukup ya lumayan serem lah ya, ini tentang sosok pocong. Tapi ini pocongnya beda ini. Ini adalah pocong yang kita sebut dengan pocong wedon. Kita kasih gambaran dulu, pocong wedon itu apa sih? Karena kita tahu bahwa sebenarnya pocong ini adalah salah satu sosok ya, hantu ya, yang cukup ditakuti oleh masyarakat Indonesia khususnya. Jadi yang kalau belum tahu ya, pocong wedon ini diambil dari bahasa Jawa, si wedonnya ini, yang artinya adalah perempuan atau cewek. Jadi pocong wedon ini adalah pocong cewek. Kisah pocong wedon sendiri sebenarnya nggak populer seperti sosok pocong-pocong yang udah kita tahu di film ataupun di cerita-cerita yang sudah pernah kita ceritakan. Pocong wedon ini justru memiliki dampak yang cukup serius gitu kalau sampai ketemu dengan manusia. Dalam arti si pocong wedon ini selain lebih menyeramkan, dia juga punya serangan. Serangannya berupa dia sering mengeluarkan cairan kayak ngeludah gitu. Kalau ke tubuh manusia, kena ke tubuh manusia itu bisa sampai rusak kulitnya, kayak korosi gitulah ya. Kalau secara bentuk pocong wedon sendiri itu ya nyaris sama seperti pocong pada umumnya, cuman dia itu hanya berbentuk kain saja tapi tinggi besar. Tingginya sekitar 4-6 meter mungkin. Awalnya sih kayak kecil dulu, habis itu semakin lama semakin gede dan menampakkan sosok pocong wedon yang sesungguhnya dengan wajah yang menyeramkan tentunya. Cuman banyak versi tentang pocong wedon ini, sampai-sampai belum ada nih orang yang benar-benar memastikan pocong wedon ini wajahnya gimana gitu. Karena versinya cukup banyak. Yang jelas pocong wedon ini sangat menyeramkan. Nah, kalian udah mulai penasaran kan gimana sosok wedon ini, sosok pocong wedon ini meneror salah seorang Diazen yang sudah mengirimkan cerita ke kita. Nah, kali ini ceritanya langsung dialami oleh seseorang yang bernama Neo, yang waktu itu sedang perjalanan ke rumah neneknya di sebuah daerah terpencil, dan di situ dia mengalami gangguan dan bertemu dengan sosok pocong. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk. Jangan lupa dengerin baik-baik. Bertepatan dengan libur kuliah ya, libur kuliah semester ya, si Neo ini memutuskan untuk pulang kampung. Dan di saat itu dia ingin pergi ke rumah neneknya yang jaraknya dari rumah si Neo ini, dari kota ya, itu sekitar 3 jam ditempuh dengan kendaraan roda 2. Dan rumah si neneknya ini termasuk pelosok banget di desa, di daerah kaki gunung di Jawa Tengah. Momen pulang kampung ini dimanfaatkan baik ya sama Neo, karena di sisi lain dia juga kangen nih sama keluarganya. Dan si mbahnya, si neneknya ini meminta Neo untuk datang, karena ya udah lama juga dia nggak ke rumah neneknya ya, terakhir ya waktu dia masih kecil gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya, ke rumah si mbah
itu dari kota sekitar sore hari, karena kalau siang dia males karena panas. Akhirnya sore pun tiba, si Neo berangkatlah dari rumah ya, dari kota itu untuk menuju ke desa neneknya. Dia berangkat dan di perjalanan semuanya aman sampai dia sudah mulai dekat dengan kampung si neneknya. Tiba-tiba mendung datang dan hujan turun dengan sangat deras. Di situ Neo memutuskan untuk berteduh dulu di sebuah warung kecil yang ada di sisi kiri jalan. Dan waktu itu memang belum terlalu gelap ya, dan lalu lalang kendaraan masih ramai ya, meskipun tidak sepadat di kota, tapi adalah orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Jalan tersebut sebenarnya bisa dibilang cukup mencekam ya kalau misalkan itu malam, karena cuma ada jurang dan juga tebing-tebing hutan kayak gitu-gitu. Dan lampu penerangan kalau malam bisa dibayangkan itu akan gelap sekali. Pemukiman di sana tidak banyak, tapi ada, cuman jarang. Di warung itu dia nggak sendiri karena juga ada beberapa orang-orang yang juga berteduh di situ. Dan si Neo memutuskan untuk pesan kopi ke ibu warung. Bu, kopi setunggal gitu. Gak lama dari itu kopi pun datang. Pesanan si Neo datang diantar oleh ibu-ibu warung. Si ibu sambil basa-basi nanyain tuh kemana Neo tujuannya ini, kok sampai mau maghrib ini nyampe sini gitu. Dan raut wajahnya si ibu ini saat bertanya agak sedikit khawatir gitu. Si Neo menjawab bahwa dia akan ke kampung A, tempat si neneknya tinggal. Dan di situ ibunya langsung menjawab, hati-hati ya nih, kok nggak awan pas ada matahari tadi kesananya. Wonten apa, Bu? Di situ ibunya mulai terlihat gelisah ya. Enggak, kan udah malam toh, lampu jalan yang minim. Berdoa aja ya, nanti kalau kesana, kalau bisa ya cepet kesana, biar nggak kemalaman banget. Iya, Bu. Lalu Neo dengan cepat langsung nyeruput kopinya, nggak pakai pikir panjang. Kalau dipikir-pikir memang bener sih. Karena seperti yang tadi saya bilang, di jalanan itu kalau malam udah pasti gelap banget. Penerangan minim, bener kata ibunya. Setelah menghabiskan kopinya nih, si Neo memutuskan untuk terabas aja itu hujan. Karena sudah mulai reda juga dan langit sudah mulai gelap. Sebelum dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dia melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, yang artinya dia belum sholat maghrib. Dan dia memutuskan untuk ngampung sholat dulu di warung itu, izin ke ibunya untuk sholat dan diperbolehkan. Nah setelah sholat baru dia jalan lagi melanjutkan perjalanan ke tempat neneknya. Dan bener aja, jalanan waktu itu udah bener-bener gelap. Penerangan juga berjarak cukup jauh, lampu jalannya. Pemukiman juga udah jarang-jarang, ditambah lagi hujan. Jadi jarak pandang itu juga berkurang gitu. Sepanjang perjalanan dia hanya beberapa kali berpapasan dengan kendaraan lain, dan dia mulai memainkan lampu jarak jauh dan juga jarak dekat secara bergantian untuk melihat rute jalan yang akan dia lalui di depannya. Sampai tiba saatnya ketika dia memainkan lampu jauh, lampu dekat secara bergantian, tanpa sengaja saat lampu jauhnya menyorot ke depan, dia menangkap sesosok bayangan putih yang berada di atas pohon. Kaget dengan apa yang dilihat, Neo langsung mengganti lampunya menjadi jarak dekat dan sambil mikir, itu apaan? Tapi langsung dia cek lagi dengan menghidupkan lampu jarak jauh untuk memastikan apa yang sudah dilihat barusan. Tapi ketika lampu jarak jauh kembali diaktifkan, Neo ini tidak melihat apapun. Dia tidak melihat sosok putih yang tadi sempat dia lihat. Sambil agak ketakutan, dia mencoba untuk gak mikir apapun di situ. Dia langsung buru-buru gimana caranya bisa sampai ke kampung neneknya. Gak lama kemudian Neo sampailah
masuk ke jalanan kampung tempat di mana neneknya tinggal, si Mbah ini ya. Kondisi saat itu bisa dibilang sepi, berbeda dengan ingatannya zaman dulu yang waktu masih kecil. Di jam itu harusnya masih ramai, ada orang lalu lalang atau pulang dari surau, pulang dari kerja, karena jam waktu itu masih jam 7. Otomatis harusnya masih ada kehidupan di sana. Yang dilihat sekarang justru suasana yang sepi, mencekam, dan dia mulai teringat lagi sama sosok yang tadi dia lihat di jalanan hutan. Sosok itu. Gak lama dia sampailah tuh di rumahnya si Mbah dan langsung disambut oleh si Mbah dengan sangat hangat. Karena si Mbah juga sudah lama ya gak ketemu sama Neo gitu. Si Mbah ini emang tinggal sendirian. Meskipun usianya sudah tua, dia masih bisa melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dan entah kenapa si Mbah juga gak mau untuk diajak tinggal di kota bersama orang tuanya, dan lebih memilih tinggal aja di kampung atau di desa itu. Aduh, putuku kudanan. Si Mbah sampun rebusin air buat mandi itu. Sedang mandi dulu. Selah pilek engko. Assalamualaikum Mbah. Pripun kabare? Nah di situ Neo langsung cium tangan lah, salim sama si Mbah, karena dia nggak bisa bohong kalau ada rasa rindu yang terlalu besar kepada neneknya saat itu. Neo akhirnya menuruti tuh kata-kata si Mbah untuk segera masuk ke dalam rumah, karena kondisi saat itu ya gimana, habis kehujanan ya kan, badan pasti terasa dingin. Setelah mandi, Neo langsung dihadapkan dengan sajian makanan yang beraneka ragam, mirip seperti kenangannya dulu saat dia masih kecil tinggal bersama mbahnya. Masakan yang selalu dia rindukan. Si Neo pun langsung menyantap tanpa basa-basi makanan yang sangat terlihat enak itu. Dan di situ si Mbah mulailah membuka percakapan dengan si Neo. Aman nih tadi di jalan. Aman Mbah. Cuman ya itu tadi Pak Dinten udah deket sini, mampir dulu ke warung buat berteduh. Soalnya bagus banget. Ya udah, untung ya. Lagian kok malam-malam sih datangnya. Si Mbah khawatir kok jadinya. Tadi itu ya udah mau berangkat sore biar nggak panas. Ya kira-kira datangnya itu maghrib lah Mbah. Tapi ya gimana lagi? Hujan. Ya udah, yang penting kamu nggak kenapa-napa ya. Habis ini kamu istirahat aja wis ya. Capek masih harus perjalanan jauh. Sama kehujanan juga. Kamarnya sudah Mbah siapkan juga. Nggih Mbah, matur suwun. Setelah makan, Neo memutuskan untuk pergi istirahat di kamar yang sudah disiapkan sama si Mbah. Nah, kamar yang ditempati sama Neo ini adalah kamar bapaknya dulu saat waktu bujang. Dan kamarnya berada bersebelahan dengan kamar si Mbah. Karena secara denah ya, rumah si Mbah ini juga nggak terlalu gede sebenarnya. Dan kebetulan si anaknya Mbah ini cuman bapak doang satu-satunya. Jadi ya kamar cuman cukup 2 aja di rumah itu. Setelah beberapa lama untuk mencoba tidur, akhirnya Neo tertidur dengan pulas karena kecapean. Tapi tiba-tiba di tengah tidurnya dia merasa ada sesuatu yang aneh gitu yang menimpa dirinya. Dia seperti kebangun tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu dia mulai panik tuh karena apa yang coba dia gerakan, sekujur tubuhnya itu kayak kaku, kayak nggak bisa digerakin gitu. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia ini mengalami ketindihan. Dia mencoba berteriak dan menggapai apapun yang bisa digapai di sebelahnya. Cuman tidak berbuah hasil. Jadi dia cuman bisa meronta, berteriak, tapi masih stuck di situ-situ aja. Sambil dia melihat sekeliling, tiba-tiba dia menangkap sosok bayangan putih yang berada di sudut kamarnya dia. Bayangan putih itu seperti kain
tinggi besar, tidak ada wujud yang jelas, tapi tiba-tiba sosok putih itu mendekat ke arah Neo. Semakin dia meronta, sosok itu jadi semakin dekat. Sampai akhirnya wajah dari sosok itu mulai terlihat jelas dan mendekat ke arah wajahnya si Neo. Di situ dia melihat wajah yang begitu hancur, menyeramkan, dan menyeringai ke arah Neo, tepat di depan wajahnya. Mulutnya terbuka lebar dan rambut-rambut halus dan bau itu mulai menyentuh wajahnya. Di situ Neo sudah mulai ketakutan dan gak bisa berpaling. Kepalanya itu kayak dipaksa untuk melihat sosok itu dan dia cuma bisa berdoa dalam hati. Kemudian Neo memejamkan mata sambil tidak berhenti untuk mengucapkan doa. Dan ketika dia membuka mata, tiba-tiba Neo tidak lagi melihat sosok itu dan dia langsung terbangun. Nafasnya ngos-ngosan dan badannya lemes. Dia kayak kehabisan tenaga, keringat udah bercucuran saat itu. Dan dia melihat sekeliling, sosok itu sudah benar-benar hilang. Posisi tidurnya sudah gak karuan tuh. Dia cuma bisa melihat keadaan dia yang gak bisa ngapa-ngapain, duduk lemes, dan rasa takut itu masih ada. Akhirnya Neo memutuskan untuk mencoba kembali tidur. Keesokan harinya Neo bangun dari tidur dengan badan yang bisa dibilang gak enak badan lah ya. Ada sedikit pegel-pegel juga, ada pusingnya juga. Tapi dia saat itu memaksakan diri untuk bangun, membantu neneknya untuk belanja ke pasar. Jadi dia membonceng neneknya itu, si Mbah, ke pasar untuk belanja beberapa keperluan. Sepanjang perjalanan, Neo itu mendengarkan tuh si Mbah cerita kesehariannya Mbah ngapain aja. Dan di situ Neo baru tahu kalau ternyata nenek itu, si Mbah itu nggak mau diajak pindah ke kota karena senang dengan suasana di desa itu, di kampung itu, karena menyimpan banyak kenangan juga sih. Si Mbah juga bercerita bisa melakukan apa-apa sendiri. Jadi ya buat apa pindah ke kota, toh di desa atau di kampung itu si Mbah masih bisa beraktivitas dengan normal tanpa butuh bantuan siapapun. Sambil mendengarkan si Mbah bercerita sepanjang perjalanan itu, si Neo kembali memperhatikan suasana sekitar ya. Dan di situ dia mulai menemukan sesuatu yang jauh berbeda dengan apa yang dilihat semalam. Di pagi itu, semua aktivitas seperti ada dan suasana di kampung itu, di desa itu kembali hidup. Tidak seperti semalam yang sepi banget. Dan di situ Neo juga sadar bahwa ada perbedaan antara kehidupan di kampung, di desa itu dengan di kota. Yang mana di desa itu udara sangat bersih dan tidak tercemar polusi. Itu mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa si Mbah nggak mau juga diajak pindah ke kota bersama bapaknya. Sepulang dari pasar, Neo kembali ke rumah bersama si Mbah dan di situ dia mulai merasa badannya itu kayak sakit semua, berat di bagian pundak dan juga badannya tuh jauh lebih lemas daripada tadi pagi. Badannya pun panas dan si Mbah mulai notice. Walah, kayaknya kamu kecapean ini. Habis kehujanan juga kemarin. Lalu si Mbah langsung membantu Neo untuk masuk ke dalam rumah dan memberikan obat. Dan setelah minum obat yang diberikan sama si Mbah, Neo hanya bisa beristirahat di kamar. Singkat cerita, sudah maghrib dan badan Neo sudah mulai enakan ya. Jadi dia sepanjang siang itu sampai maghrib dia total istirahat aja udah di kamar. Waktu itu dia langsung bersiap-siap untuk sholat maghrib ya di musola atau di surau di kampung itu. Sekalian nostalgia lah karena dulu dia juga melakukan aktivitas itu saat masih kecil. Ya pergi ke surau untuk sholat dan juga mengaji gitu.
bersama teman-teman yang sebaya saat di rumah neneknya. Saat berangkat ke musola atau ke surau, Neo ini tidak melihat si Mbah ada di rumah. Jadi dia pamit dengan teriak aja kayak, "Mbah, aku berangkat ya," gitu. Semacam itulah. Siapa tahu si Mbah mendengarnya atau lagi di kamar mandi atau apa. Dia mikirnya, si Mbah mungkin lagi di rumah tetangga gitu. Jarak antara rumah si Mbah dengan musola atau surau ini nggak jauh sebenarnya. Cuman ditempuh dengan jalan kaki itu 10 menit. Itu pun kalau lewat jalan pintas. Jadi jalan pintas ini semacam jalan yang melewati hutan bambu dan perkebunan warga yang udah nggak kepake. Tapi jika lewat jalan yang besar, ya mungkin jalan utama ya, itu bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Jadi lebih lama. Akhirnya di situ Neo memutuskan untuk ya udah lewat jalan pintas aja. Sepanjang perjalanan tidak ada kendala apapun, semuanya berjalan normal kecuali suasana yang cukup bikin merinding. Ya gimana, kalian lewat jalanan hutan, ladang yang kosong, tepat sebelum maghrib itu kan ya gimana ya, kalau orang Jawa bilang itu waktu surup, dan itu waktunya begitulah. Jadi wajar jika si Neo merasakan ada sedikit ketakutan dan merinding, apalagi semalam habis kemudian ya. Suasana di situ bener-bener sepi dan juga gelap. Sepanjang perjalanan cuma ada satu penerangan jalan saja. Jadi untuk penerangan, Neo menggunakan senter HP untuk ya menerangi jalan yang dia lalui lah. Sesampainya di musola atau di surau itu, Neo tidak melihat banyak warga yang datang untuk sholat di surau itu. Ya hanya ada beberapa orang aja lah ya. Pasti itu bapak-bapak ya. Akhirnya dia sholat tanpa ada kendala macam-macam. Dan setelah selesai sholat, ada beberapa jamaah yang pulang ke rumah, ada juga yang stay untuk nunggu sampai isya juga. Dan Neo memutuskan untuk nunggu aja. Karena ya jaraknya juga lumayan ya kalau misalkan jauh. Kalau misalkan pulang 10 menit kalau lewat jalan pintas. Di situ dia ya cuma berdiam diri aja di surau. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang bapak jamaah di surau itu yang mendekati Neo. "Mas, dalamnya pundi? Kok ndak pernah lihat?" "Kula Neo, putune Mbah Juwati." "Walah, putune Mbah Juwati toh. Ini buruan Mas kesini." "Nggih Pak." Setelah ngobrol sana sini ya kan, bercerita sedikit banyak, Neo akhirnya tahu bahwa si bapak ini ternyata bernama Pak Yanto, orang yang bertanggung jawab mengurus musola itu atau surau itu. Dan dia juga bilang kalau banyak warga di kampung itu, di desa itu memang jarang ikut kegiatan di masjid berjamaah ya. Dan dia bercerita kalau memang warga di kampung situ banyak yang tidak ikut jamaah di musola atau di surau itu, apalagi kalau malam. Di situ Pak Yanto nggak bilang kenapa sih, kenapa kok warga nggak ikut sholat atau berjamaah di surau, di musola kalau lagi malam. Tapi di situ Neo kayak sedikit bertanya, ya kenapa emang? Jadi dia juga bilang kalau setelah matahari terbenam, aktivitas di kampung itu sudah hampir berhenti total. Itu kayak bikin Neo itu flashback gitu. Ketika dia datang sekitar jam 7, kampung udah sepi. Dia langsung, oh masuk akal. Tapi kenapa? Di situ Pak Yanto kayak ingin menjelaskan sesuatu, ngomong sesuatu, menceritakan sesuatu, tapi kayak iya enggak, kayak maju mundur gitu. Akhirnya obrolan cuman nyangkut ke pekerjaan Pak Yanto yang sebenarnya dia adalah buruh tani, kemudian ngelantur ke sana ke sini sambil kayak ingin menceritakan sesuatu tapi nggak bisa, tapi nggak keluar dari mulutnya. Gimana sih? Kayak ya maju mundur aja gitu. Awalnya si Neo kayak
si bapak pengen ngomong apa ya, cuman ya udahlah. Sampai akhirnya obrolan mereka terpotong oleh azan Isya. Dan di situ Neo langsung bergabung dengan jamaah yang lain untuk melaksanakan sholat Isya. Dan seperti yang dibilang sama Pak Yanto, jamaah di surau itu saat Isya tidak sebanyak jamaah saat maghrib. Bahkan bisa dihitung jari. Setelah sholat Isya, setelah doa dan lain-lain, si Neo ini mencoba bangkit untuk pulang. Kemudian langsung dihentikan oleh Pak Yanto. Si Pak Yanto ini berpesan kepada Neo bahwa, Nak, kamu lewat jalan utama. nah, kira-kira ada apa nih dengan jalan pintas? Dan kenapa Pak Yanto menyarankan Neo untuk lewat jalan utama aja, yang mana itu lebih jauh atau lebih memutar ya untuk sampai ke rumah si Mbah? Apakah ada sesuatu di jalan ladang yang tadi sempat dilewati Neo saat berangkat ke surau? Dan kira-kira apa yang sebenarnya pengen diomongin sama Pak Yanto tapi nggak jadi-jadi terus nih? Penasaran? Tonton video selanjutnya.